Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Yusuf Lakaseng selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus Ketua DPP Partai Perindo. Pak Yusuf, masih bersama kami Pak Yusuf. Pak Yusuf, berarti ini pembahasan yang tadi kami saya sempat dengar tadi juga sudah begitu banyak yang dibahas, termasuk mengenai bagaimana confident atau mungkin overconfidentnya Gibran dalam Pilpres 2024 yang dicalonkan sebagai cawapres bagi Prabowo. Dan dalam hal ini, apakah Anda melihat nantinya memang publik bisa dipastikan untuk melihat pertarungan ini betul-betul seadil-adilnya? Nah, itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini ya. Setelah terus terang akibat peristiwa Mahkamah Keluarga itu kan kredibilitas Pak Jokowi tergerus ini. Orang menganggap bahwa istana tidak akan mungkin bisa netral lagi karena apa yang dilakukan, apa yang terjadi di MK itu adalah satu akibat adanya intervensi politik sehingga MK berani-beraninya gitu membuat satu norma baru sehingga meloloskan Gibran yang memang adalah anaknya Pak Jokowi untuk punya peluang maju sebagai calon wakil presiden. Nah, itu tadi logikanya ya, ini baru jadi kontestan saja sudah mencoba melabrak aturan atau model permainan yang fair ya. Ada rekayasa terhadap MK sehingga keputusan yang begitu dan semua orang jadi kecewa ya. Itu saja sudah melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan. Gimana dalam proses pemenangan nanti? Ya, saya khawatir nanti akan ada alat-alat negara yang akan dipakai untuk memenangkan pasangan ini. Ya, itu yang harus kita pastikan agar Pak Jokowi jangan memperkeruh lagi suasana ini karena sudah keruh sebelumnya. Agar betul-betul dia cukup di Menara Gading di istana sana, biarkan KPU, Bawaslu dan para kontestan serta rakyat yang bermain di dalam pesta demokrasi Pilpres kali ini. Pemerintah tidak perlu tangannya jauh ke dalam proses pemenangan pada salah satu pasangan calon. Ya, dengan dinamika yang terjadi sampai saat ini dan sebagai partai koalisi sendiri, apakah sudah ada pembicaraan begitu Pak Yusuf terkait dengan status Gibran yang memang sebelumnya adalah sebagai salah satu kader dari partai PDI Perjuangan, dan bagaimana Perindo melihat hal ini Pak Yusuf? Ya, itu memang menjadi problem ya, karena harusnya kan Gibran tidak jadi cawapres karena itu melabrak etika dalam berpolitik. Bayangin saja coba Pak Jokowi diusung oleh PDIP dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, Gibran juga demikian. Wali kota maju diusung oleh PDIP dan diusung itu memang PDIP harus mengorbankan kadernya sendiri yang sudah senior. Tapi ini justru ketika PDIP sudah memutuskan Ganjar yang diusung malah memaksakan diri untuk maju bahkan dengan proses rekayasa di MK terlebih dahulu. Jadi memang ini sudah ada krisis etika yang terjadi. Menurut saya sih kita nggak tahu ya PDIP seperti apa sikapnya terhadap situasi ini. Kan PDIP juga sebagai partai besar, partai yang berpengalaman, dia akan mengkalkulasi situasi politik ini sebelum memberikan sikapnya. Tapi yang menjadi fokus utama adalah memenangkan Ganjar Mahfud. Saya kira banyak warga ya, banyak masyarakat kecewa dengan Pak Jokowi dan tuduhan terhadap politik dinasti itu menggema di media sosial. Dan menurut saya itu justru adalah keuntungan bagi pasangan Ganjar Mahfud. Menurut saya mereka yang kecewa dengan Pak Jokowi itu pasti akan memilih Ganjar dan Mahfud karena ini memang pasangan yang berasal dari rakyat, paham soal rakyat. Kalau Pak Prabowo dan Gibran kan bukan seperti Pak Jokowi dulu, orang biasa. Mereka sekarang ini sudah memang pasangan aristokrat ya. Dua-duanya keluarganya, latar belakangnya dari orang-orang besar yang sedang menguasai negara ini. Pak Prabowo anak mantunya mantan Presiden Soeharto dan Gibran adalah anaknya presiden. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka anak rakyat yang lahir dari bawah. Berarti sebetulnya memang masih sama begitu ya, kalau dari partai koalisi dari Perindo sendiri adalah saat ini bagaimana berfokus untuk tetap memenangkan pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Namun di sini kan juga suara berarti kan terpecah begitu ya Pak ya, dengan Gibran bergabung dengan Prabowo. Kira-kira
bagaimana menyikapi situasi ini ke depannya, Pak? Ya kita biasa saja. Ini kan sudah era keterbukaan ya, apalagi era digital sekarang, medsos sudah menjadi pilihan masyarakat untuk berekspresi, mencari informasi. Sekarang kan ada limpahan informasi yang begitu deras akibat medsos ini. Jadi rakyat bisa men-tracking sendiri. Dan itu sudah terbukti ketika putusan MK kemarin kan ramai-ramai rakyat bersuara dengan perspektifnya masing-masing dan memang kelihatan tone-nya negatif. Jadi justru ini membuat kami makin optimis bahwa Ganjar dan Pak Mahfud MD adalah solusi terbaik. Mereka menyajikan satu kualitas dari personal yang memang terbukti berprestasi, ya, track recordnya handal, orang-orang bersih, orang baik. Jadi ini kami tidak khawatir sama sekali. Justru kami dengan bangga mengantarkan ini ke hadapan rakyat bahwa inilah pilihan yang tepat untuk menjadi presiden dan wakil presiden di 2024. Oke, iya. Baik, sekarang kita akan tahan dulu Pak Yusuf Lakaseng. Kita akan melihat seperti apa saat ini situasi yang sudah berlangsung di KPU. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, kita kembali lagi untuk berbincang-bincang. Singkat saja ini Pak Yusuf, sudah resmi ini berarti Prabowo dan juga Gibran telah terdaftar sebagai capres dan juga cawapres yang akan maju dalam berkontestasi di pemilu 2024. Ini tanggapan Anda nantinya seperti apa nih Pak? Atau mungkin Anda melihat ini kan komposisinya gemuk sekali nih partai koalisi di kubu ini. Tanggapannya seperti apa Pak Yusuf? Yang pertama saya ucapkan selamat dulu ya buat pasangan ini sudah resmi mendaftar. Itu artinya 3 kontestan dalam Pilpres kali ini. Walaupun kondisinya gemuk, itu bukan jaminan. Sejarah pada 2014, 2019 kan sudah memperlihatkan ya bahwa gemuk justru itu menggambarkan bahwa tidak gesit, itu kan obesitas ya. Jadi tidak mudah menjangkau seluruh rakyat. Kan penentunya adalah rakyat ya. Setiap orang mempunyai satu nilai di TPS dan mereka yang punya kedaulatan dan penentu penuh. Apalagi sekarang ini era di mana begitu limpahan informasi sangat deras, masyarakat bisa men-tracking masing-masing pasangan ini. Saya kira selain gagasan yang diucapkan, program yang diomongin, yang akan di-tracking oleh orang adalah latar belakang mereka, apa prestasinya, kira-kira apa saja yang sudah pernah mereka lakukan selama mereka memegang jabatan-jabatan tertentu sebelumnya, akan terlihat di situ. Ya, rekam jejak itu penentu sejauh mana kapasitas orang itu. Kita serahkan kepada masyarakat, termasuk kontroversi-kontroversi dan drama-drama yang sudah terjadi dalam proses pasangan ini mendaftarkan, dari mulai peristiwa Mahkamah Keluarga sampai pendaftaran hari ini. Semua penentunya ada di rakyat. Iya, ada banyaknya kontroversi dan juga kekecewaan dari para pendukung Jokowi. Kalau menurut Pak Yusuf Lakaseng sendiri, yang terakhir ini apakah secara otomatis akan memberikan dukungannya kepada Ganjar dan juga Mahfud, atau sebetulnya ini juga masih menjadi PR bagi pasangan Ganjar dan Mahfud untuk meyakinkan meyakinkan masyarakat? Ya itulah, pasangan ini juga Pak Prabowo menurut saya sedang berjudi juga ya. Harapannya kan tentunya ada insentif elektoral dengan mengambil Gibran. Pendukung Pak Jokowi diharapkan akan memilih pasangan itu ya, Prabowo dan Gibran. Tapi harapan itu kan sebelum ada kontroversi di MK yang melahirkan kecewaan massal di masyarakat. Memang Pak Jokowi itu approval ratingnya tinggi ya, sampai 80%. Tapi approval rating itu kan terjadi sebelum ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Ingat, approval rating tinggi itu kan adalah persepsi, itu psikologis. Kalau ada sesuatu yang tercela di agama masyarakat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka itu pasti langsung runtuh. Jadi seperti approval rating itu seperti membangun istana pasir. Ketika ada ombak sedikit saja langsung tersapu rata. Nah, kira-kira analogi tadi bisa menggambarkan situasi Pak Jokowi dan keluarganya saat ini. Apakah nanti ini menjadi satu insentif elektoral buat Prabowo dan Gibran, atau justru ini adalah satu proses di mana jalan kekalahan itu akan kembali dilalui oleh Pak Prabowo? Kita lihat dalam dinamika seterusnya. Karena ini sudah mau menjelang masuk masa kampanye.
tentunya produksi segala macam informasi untuk saling mengalahkan, untuk bisa berlomba-lomba. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng untuk informasi dan juga untuk waktunya selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud dan juga sekaligus ketua dari DPP Partai Perindo. Selamat siang Pak, terima kasih.